Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Robbi sholli sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke, teman-teman 2018 nih. Wah, ada Erik. Rik, sehat Rik? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat ya. Sehat. Ini kalian teman-teman 2018 pada di Jogja apa udah masih di rumah masing-masing, Dik? Di rumah, Bu. Di rumah, Bu. Aja di rumah. Di rumah. Di rumah. Erik di? Di rumah, Bu. Oh, di rumah. Oke. Baik, selamat datang di AIK, teman-teman 2018. Insya Allah selama 1 semester nanti kalian sama saya lagi dan mohon jangan bosan gitu ya. Dan insya Allah nanti ini kayaknya mata kuliah terakhir mungkin, misal kayaknya 2018 ketemu saya sampai besok TA, sepertinya AIK ini adalah yang saya ampuh paling akhir di 2018 sepertinya. Dan teman-teman untuk AIK, mungkin kalau kalian kemarin sempat searching gitu ya, searching riwayat-riwayat dosen yang mengajar AIK, memang banyak perubahan terus gitu ya, tahun lalu ada Bu Lydia, ada Bu Aryani, ada ya Bu Aryani sama Bu Lydia yang ngajar, terus sekarang tahun ini dilukir kembali gitu, jadi Bu Lydia tidak ngajar AIK, dan yang jadi ngajar AIK adalah saya, Bu Aryani, dan Bu Iva. Jadi insya Allah kita akan belajar bareng-bareng, Dik. Kita akan review apa saja toh materi begitu yang akan kita pelajari bersama-sama di AIK. Dan kebetulan AIK ini adalah mata kuliah di kurikulum 2010 yang kemudian tidak ada di kurikulum 2020. Jadi saya harap teman-teman tidak ada yang ulang gitu ya. Saya harap teman-teman bisa langsung lulus CPMK, tidak ada yang mengulang di tahun depan, biar nanti tidak terbentur dengan kurikulum 2020 yang sudah berjalan selama 1 semester ya, 2 semester ini gitu. Baik, teman-teman sekalian, saya akan memulai kuliah kita pada siang hari ini dengan kontrak belajar dan sedikit materi pembuka. Dan intinya di kontrak belajar ini nanti saya akan menjelaskan apa saja tuh yang akan teman-teman pelajari di AIK ini. Gitu. Oke, saya izin share screen. Sebelum kita masuk ke kontrak belajar, marilah kita buka kuliah siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman, karena teman-teman udah di semester 6 ya, di semester 6, sudah mulai fokus begitu ya, Dik, sudah mulai fokus mata kuliah yang kalian ambil ini lebih kepada ke perancangan alat begitu. Nah, salah satunya mata kuliah yang akan mendiskusikan tentang perancangan alat adalah di alat industri kimia. Nah, di alat industri kimia nanti akan mendukung hasil teman-teman belajar OTK 1, OTK 2, OTK 3, dan nanti di perancangan alat proses begitu. Di AIK ini kita akan mempelajari 3 hal, yang mana nanti tujuan pembelajaran semesternya atau tujuan pembelajaran kalian mempelajari AIK adalah kalian dapat menjelaskan begitu, Dik, teman-teman dapat menjelaskan proses terkait dengan alat-alat industri yang di dalamnya berfungsi untuk menjalankan proses fisika, kimia, atau biologi, gitu. Dan nanti selain menjelaskan gimana cara kerja alat tersebut, teman-teman juga dapat menghitung atau dapat merancang tetapi parameter-parameter unjuk kerja di alat industri. Mungkin teman-teman belum ambil PAP ya di semester 6, insya Allah mungkin semester 7 atau bahkan ongoing di semester 6 ini untuk ambil PAP kayaknya.
Kalau di PAP kan teman-teman mempelajari suatu alat menarik distilasi, teman-teman betul-betul hitung dari awal sampai akhir. Mulai dari parameter desainnya, mulai dari diameter, kemudian tray, gimana kemudian tingginya, jumlah traynya, umpannya masuk di mana, begitu ya. Nah, kalau di AIK, kita akan mempelajari parameter yang berkaitan dengan unjuk kerjanya, berkaitan dengan prosesnya saja. Nah, apa saja alat-alatnya nanti kita akan pelajari bareng-bareng. Nah, untuk kontrak, karena AIK ini lebih banyak nanti ada teori sama seperti perpan yang kemarin, teman-teman kalau misal teman-teman ambil perpan saya juga di semester lalu, dia sistemnya ada materi yang lumayan cukup banyak, Dik. Jadi di AIK ini akan cukup banyak materi yang akan kita pelajari bareng-bareng karena alatnya banyak, walaupun alatnya prosesnya cuma 3, tapi di dalam satu proses itu nanti alatnya lumayan cukup banyak dan masing-masing kerja alat itu nanti akan berbeda-beda. Nah, nanti di situ lebih banyak teori dan kemudian ada sekali lagi perancangan terhadap alat-alat tersebut. Nah, di penjelasan teorinya nanti mungkin kita akan lakukan secara asinkron begitu ya. Nanti teman-teman bisa menyimak di rekaman YouTube saya. Nanti saya akan menjelaskan materi-materi yang berkaitan dengan itu. Nanti kemudian ada beberapa yang sinkron, teman-teman. Jadi kita akan tatap muka seperti ini. Nanti kita pas tatap muka nanti kita akan melakukan latihan perhitungan karena lumayan cukup kompleks. Kalau misal hanya lewat YouTube itu nanti tidak maksimal begitu. Nah, untuk kontrak kuliah karena kita sifatnya daring, jadi saya harap teman-teman di sini bisa terbuka begitu ya. Jika semisal tidak ada beberapa part bagian materi yang kalian belum paham, bisa teman-teman langsung diskusikan di classroom atau teman-teman bisa tanya ke teman-teman yang lain. Jadi diskusi antar teman sekelas itu saya sangat merekomendasikan itu. Selain itu juga saya juga sangat mendoakan biar lancar begitu walaupun kuliah kita masih online begitu ya. Kontrak kuliahnya tidak terlalu kompleks. Nah, yang komponen penilaian saya mungkin untuk di AIK sama persis kayak yang di perpan kemarin. Jadi penilaian untuk CPMK AIK 1, 2, 3 nanti sama karena kami lihat begitu saya, Bu Aryani dan Bu Iva sudah berdiskusi ternyata komponen-komponen materi atau bahan kajian di AIK ini tidak ada yang timpang, tidak ada yang terlalu besar satu sama lain. Jadi dia seragam begitu sehingga kami menyepakati bahwa untuk penilaian masing-masing CPMK itu nanti adalah masing-masing 30%. Masing-masing 30%. Sedangkan nanti presensinya adalah 10%. Nah, untuk sebaran UTS dan UAS itu nanti apakah menilai AIK 1, 2, 3 ini nanti saya akan lengkapi, saya akan update untuk di slide ini ya, nanti di download aja untuk materi ini biar nanti teman-teman juga bisa ada gambaran seperti apa targetan nilai yang harus teman-teman dapatkan begitu. Untuk referensi yang paling sering akan kita pakai gitu adalah referensi nomor 1 dan nomor 2 yaitu BRON Unit Operation dan kemudian yang kedua adalah Principle of Unit Operation dari VOS. Jadi seolah ada 3 itu, ada 2 itu dan materi pendukungnya sedikit nanti saya akan mengambil materi dari WALAS, Chemical Process Equipment, Selection and Design dan ada sedikit dari MacCap. Jadi 3-4 ini referensi yang mendukung, tetapi referensi utamanya adalah nomor 1 dan 2, teman-teman. Insya Allah bakalan teman-teman dapatkan sih di website gitu. Jadi saya harap teman-teman ada sovelnya karena apa? Di BRON sama di VOS itu nanti ada banyak tabel, ada banyak grafik yang kalian akan pakai begitu teman-teman. Jadi saya sangat merekomendasikan teman-teman untuk punya sovelnya. Gitu ya. Oke, nah sekarang apa saja CPMK begitu? Apa saja CPMK untuk di AIK? CPMK AIK 1 adalah yang pertama kita akan mempelajari terkait dengan size reductor. Jadi size reduction.
Di CPMK 1 nanti kita akan mempelajari prinsip dan alat-alat preduksi ukuran padatan dan klasifikasinya nanti serta bagaimana perhitungan unjuk kerja utamanya. Itu adalah CPMK AIK 1. Kemudian CPMK AIK 2 adalah mempelajari prinsip-prinsip dan alat-alat pemisah sistem padat cair. Jadi padat cair itu misahkannya pakai apa saja itu nanti dan bagaimana cara merancangnya kita akan bahas menjadi CPMK AIK 2 dan CPMK AIK 3 ini adalah pemekatan larutan dengan evaporasi. Jadi pada dasarnya tujuan utama untuk mata kuliah AIK ini adalah teman-teman bisa merancang ketiga golongan ini. Yang pertama adalah alat size reduktor atau pengecil ukuran. Di sini nanti mungkin teman-teman sering dengar gitu ya, pas kemarin saya kuliah PIK saya gitu, saya sempat menyinggung begitu apa saja alat size reduktor seperti hammer mill, kemudian crusher, kemudian grinder dan sebagainya. Lalu kemudian di pemisahan ini nanti filter alat utamanya dan yang ketiga adalah evaporator. Jadi yang akan kita pelajari yang pertama adalah size reduktor, bisa grinder, bisa mill, bisa kemudian crusher, yang kedua adalah filter, dan yang ketiga adalah evaporator, begitu teman-teman. Jadi alat fokus di AIK ada 3 itu ya, filter, evaporator, dan alat-alat pengecil ukuran padatan. Nah, walaupun cuma 3, tetapi saya dapat refleksi begitu dari Bu Aryani dan dari Bu Lydia yang mengajar AIK sebelumnya, ternyata cukup waktunya, malah ada beberapa yang materi ini nanti teman-teman akan pelajari sendiri begitu. Jadi 3 alat saya harap bisa kita pelajari bersama secara maksimal selama 14 pertemuan ke depan, 14 pertemuan ke depan gitu ya. Oke, penjelasannya apa saja terkait dengan bahan kajian yang akan saya dan teman-teman pelajari di AIK terkait yang pertama tadi pengukur pengurang ukuran padatan atau size reduktor. Nanti kita akan mempelajari sifat-sifat padatan. Jadi ada beberapa parameter padatan yang harus kita kenal dulu, sebelum kita menghitung alat-alatnya itu apa aja, begitu, atau alat-alat yang dipakai itu apa saja. Jadi sifat padatan kita akan bahas, insya Allah di hari ini kalau semisal nanti waktunya cukup ya. Setelah itu, setelah kita mengetahui beberapa parameter sifat padatan, selanjutnya kita akan mempelajari alatnya. Jadi size reduktor, alat yang berfungsi untuk mengurangi ukuran padatan itu apa saja. Nah, selain apa saja, kita akan mempelajari bagaimana prinsip-prinsipnya. Size reduktor diserap dalam bahasa Indonesia adalah alat komunius, ya, alat komunius. Jadi prinsip-prinsip kerja alat komunius itu seperti apa, kemudian alat-alatnya apa saja, jenis-jenisnya. Setelah itu bagaimana cara mengoperasikannya, dan kita nanti menghitung, begitu Dek, kita akan menghitung efisiensi energi yang diperlukan oleh suatu alat pengurang ukuran padatan, begitu. Setelah itu yang ketiga, karena size reduktor itu tidak akan bekerja sendiri begitu ya. Kalau semisal teman-teman sudah KP atau mau KP di pabrik semen atau di pabrik batu bara atau pabrik yang membutuhkan padatan sebagai bahan baku atau padatan sebagai produknya, dia pasti akan memerlukan satu alat lagi, yaitu ayakan. Jadi penghancur padatan akan selalu berpasangan dengan yang namanya ayakan atau screen begitu. Nah, screen sayangnya teman-teman di semester 7 kemarin di OTK sepertinya enggak betul-betul merasakan itu ya, tidak merasakan gimana caranya mengoperasikan screen, vibrating screen yang ada di lab gitu ya. Nah, itu nanti saya akan bantu memberikan gambaran seperti apa caranya menghitung efisiensi dari ayakan tergantung dari kasus padatan yang kita akan ambil. Nah, sebelum kita hitung efisiensi ayakan, nanti kita akan
pelajari apa saja tuh jenis-jenis screen yang ada di industri, kemudian bagaimana prinsip kerjanya, kemudian kita akhirnya nanti akan menghitung efisiensi IAK. Jadi untuk size reduction ini nanti ada 3 materi atau 3 kajian utama untuk kita pelajari teman-teman, yaitu yang pertama tadi sifat padatan, kemudian yang kedua adalah alatnya, jadi alat size reduktornya itu nanti seperti apa. Nah, terkait dengan size reduktor ini nanti kita akan mempelajari bagaimana prinsip kerjanya, apa saja alat-alatnya, kemudian bagaimana cara mengoperasikannya, dan yang terakhir adalah kita nanti menghitung estimasi energi dari size reduktor yang kita akan pakai begitu. Jadi yang berkaitan dengan CPMK yang awal tadi, yang mana kita dapat menghitung parameter unjuk kerja. Untuk parameter unjuk kerja di size reduktor adalah efisiensi energinya. Jadi energinya itu seberapa besar sih yang dikeluarkan atau yang kita butuhkan, tidak ke dimensinya ya teman-teman kalau untuk parameter unjuk kerja size reduktor. Selain itu, selain alat size reduktor, kita juga akan mempelajari screen atau pengayakan, screening atau pengayakan. Nah, di screening ini nanti kita akan pelajari apa saja jenis-jenis screen yang biasa dipakai di industri, kemudian bagaimana cara mengoperasikannya, dan yang terakhir kita akan menghitung berkaitan dengan perhitungan unjuk kerjanya adalah efisiensi dari screen tersebut. Begitu. Ini adalah berkaitan dengan CPMK AIK 1 ya, yaitu berkaitan dengan size reduction. Kemudian ini sedikit pandangan begitu teman-teman tentang gambar begitu, gambar dari screen, gambar dari crusher. Jadi untuk yang ada di gambar ini ada 3 gambar yang nanti akan berfungsi sebagai alat pengukur, alat pengecil ukuran padatan begitu ya. Yang pertama adalah hammer, nanti adalah hammer mill. Kemudian yang kedua adalah roller mill dan yang ketiga adalah disc crusher. Nah, di PIK kemarin di semester 3 sepertinya kita mempelajari hanya jenisnya aja begitu ya namanya. Jadi alat untuk pengukur untuk pengecil ukuran padatan ternyata apa saja, ada ball mill, ada hammer mill, cuma gitu-gitu doang ya kemarin di PIK. Nah, di AIK sekarang kita akan mempelajari lebih intens begitu teman-teman. Jadi hammer itu cara kerjanya gimana begitu Dik. Oh, ternyata umpannya masuk dari mana, kemudian umpannya nanti kemudian padatannya akan diapakan di dalam hammer mill sampai kemudian akhirnya dia jadi produk yang jauh lebih kecil ukurannya. Itu nanti kita akan bahas. Nah, kenapa agak jauh lebih lama nanti materinya, karena setiap satu alat per CPMK, jadi size reduktor ini aja ada crusher aja ada disc crusher, ada glade crusher, ada slide crusher begitu. Selain itu, selain crusher juga ada mill, ada ball mill, ada hammer mill gitu. Jadi di setiap CPMK AIK nanti alatnya tidak hanya satu begitu teman-teman. Jadi itulah kenapa nanti agak sedikit lebih banyak teorinya yang harus teman-teman kenal begitu tentang perbandingannya. Kenapa kok kita akan pelajari lebih banyak jenis alat dan fungsinya, karena ini nanti sangat berhubungan dengan pemilihan pas besok teman-teman ngerjakan TA begitu. Jika semisal besok nih teman-teman pakai bahan padatan gitu ya, bahan padat untuk bahan bakunya begitu, maka kira-kira size reduktor mana yang pas gitu, mana yang cocok untuk bahan baku yang kalian pakai. Jadi kalau semisal teman-teman mau bikin larutan kalsium klorida begitu, kalsium klorida dari batu kapur begitu, dari batu kapur ya, kemudian nanti teman-teman reaksikan dengan asam klorida di dalam reaktor. Batu kapur kan padat ya Dik. Nah, untuk batu kapur dari gunung kapur ke serbuk masuk ke reaktor tuh alat size reduktornya apa yang pas, apakah hammer mill, apakah ball mill, apakah disc mill. Itu nanti kita akan pelajari bareng-bareng di AIK. Jadi outputannya di CPMK AIK adalah itu. Jadi teman-teman bisa memilih begitu, bisa memilih
juga bisa mengetahui apa tuh sebetulnya perbedaan antara satu alat dengan alat yang lain di dalam suatu fungsi yang sama gitu. Jadi ini adalah gambar untuk hammer mill, roller mill, dan disc crusher atau disc mill. Jadi nanti kita akan pelajari cara kerjanya secara lengkap gitu ya di pertemuan kedua insya Allah minggu depan. Kemudian selain itu ini adalah tipe proses untuk crusher. Jadi crusher ada crushernya, kemudian nanti ada konveyornya untuk transport, kemudian dia masukkan ke dalam screen gitu. Nanti kalau dia oversize dia akan dikembalikan ke crusher begitu teman-teman. Apa saja itu, apa itu konveyor, apa itu screen, kita juga akan pelajari mulai dari minggu depan ya. Nah, setelah padatan itu sudah berkurang ukuran partikelnya, kemudian karena memang efisiensi size reduktor gitu ya, efisiensi size reduktor itu kan bermacam-macam begitu teman-teman. Jadi keluaran di sini itu tidak akan homogen mesti padatannya, sehingga kita butuh alat yang berfungsi untuk menghomogenkan ukuran partikel yang kita sebut dengan screen atau alat pengayak. Di alat pengayak ini nanti intinya padatan kita akan masukkan ke alat tersebut sehingga nanti ada 2 atau bahkan 3 aliran padatan yang kita sebut nanti undersize, oversize, dan on size begitu. Apa saja pengertiannya, apa aja bedanya, dan gimana cara ngitungnya, itu nanti kita juga akan pelajari di AIK. Jadi kalau semisal kita masukkan ayakan 20 mes, 80 mes, 100 mes, gimana cara nyusunnya dari atas ke bawah, yang paling atas itu ukuran berapa mes, terus kemudian ukuran yang di bawah itu berapa mes, itu nanti kita akan pelajari juga dan nanti kita bisa hitung deh. Jadi kalau semisal kita punya fit padatan sekian kilogram, nanti oversize di 80 mes, berapa kilogram yang undersize di 80 mes, atau berapa kilogram yang on-size di 80 mes, itu nanti kita bisa hitung masing-masing. Jadi ini visual gitu ya, visualisasi dari screener atau screen, alat pengayak padatan. Seperti itu nanti kita akan bahas fungsinya, kemudian operasinya, dan sedikit perancangan terkait dengan unjuk kerja. Jadi kalau perancangan unjuk kerja untuk screen, seperti yang saya sampaikan tadi adalah efisiensi pengayakan. Kalau unjuk kerja di size reduktor atau alat pengecil ukuran padatan adalah lebih ke efisiensi energinya. Jadi apakah semakin besar ukuran alatnya akan semakin efisien energinya, kita harus diskusikan, harus dihitung dulu dengan beberapa rumus yang akan kita pelajari bersama. Begitu untuk CPMK AIK 1, teman-teman. Kemudian setelah nanti bagian per size reduktoran dan bagian per screenan sudah selesai, nanti kita masuk ke materi yang kedua, yaitu CPMK AIK 2, yaitu tentang pemisahan padat cair. Nah, pemisahan padat cair alatnya apa? Betul, filter ya, pakai filter. Nah, di pemisahan padat cair ini nanti kita akan membahas 2 bahan kajian utama, yaitu yang pertama prinsip dan alat-alat filtrasi. Di sini nanti kita akan pelajari teorinya, jenis-jenis filtrasi itu seperti apa. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi filtrasi, kemudian pemilihan filter, kemudian klasifikasi filter dan jenis-jenis filter. Jadi nanti kita akan teorinya ada di nomor 1, begitu teman-teman. Jadi apa saja filter yang ada di industri, kemudian bagaimana cara mengoperasikannya, kemudian gimana klasifikasinya, dan nanti faktor-faktor yang mempengaruhi kerja dari suatu alat filter. Itu nanti kita akan bahas di teori, kemudian di perhitungan terkait dengan perancangan unjuk kerja di filtrasi, nanti ada 2 sebetulnya. Untuk jenis-jenis filtrasi itu nanti ada 2, yaitu filter batch dan filter continue. Ini nanti perancangan unjuk kerjanya
beda ya, ada yang kita hitung cake-nya, ada yang kita hitung filtratnya, begitu. Kita akan pelajari lebih lanjut pada saat pembahasan AIK 2. Nah, jadi untuk bahan kajian yang kedua di CPMK AIK 2 adalah perancangan dasar-dasar filtrasi. Yang pertama adalah kita akan berkenalan dengan aliran fluida dalam media berpori. Kemudian nanti kita akan merancang filter batch dan filter continue begitu. Ini contoh gambar dari salah satu jenis filter yaitu plate and frame. Jadi kalau plate and frame gimana cara kerjanya? Nanti kita butuh gaya gitu ya, gaya dorong. Biasanya dituaskan begitu dari tuas. Di sini kita akan putar sehingga nanti tuasnya akan menekan kegeser ke kiri begitu. Nanti cairannya masuk dari sini. Cairannya masuk dari sini. Setelah ditekan, campuran pada cair itu nanti akan melewati membran. Intinya membran di sini adalah membran berpori. Nanti setelah itu filtratnya akan keluar ke sini. Cake-nya nanti akan tertahan di dalam kainnya gitu. Jadi fitnya masuk dari bawah, nanti dia akan mengalir ke atas begitu. Nanti yang bisa mengalir ke atas karena nanti ada pengaruh tekanan di situ, jadi pengaruh tekanan, maka hanya ada cairan yang bisa naik ke atas begitu. Jadilah nanti filtratnya keluar, cake-nya tertahan di dalam sini. Nah, filter plate and frame ini sifatnya adalah filter yang batch begitu, filter batch sifatnya. Sedangkan salah satu filter yang continue adalah rotary drum vacuum filter. Rotary drum vacuum filter cara kerjanya adalah kita masukkan fitnya di sini selari fit. Nanti di sini filter ini akan berputar. Namanya rotary drum ya teman-teman. Jadi dia akan berputar. Selama diputar itu nanti gaya di sini akan ada gaya vakum yang menyerap begitu, menyerap atau menambah gaya tarik cairan dan padatan yang ada di sini, sehingga karena adanya gaya vakum yang ada di sini maka padatan tidak akan jatuh begitu di. Padatan tidak akan jatuh turun ke bowling dari fit ini. Jadi padatan akan nempel berputar begitu searah jarum jam biasanya. Nah, sampai pada akhirnya padatan yang bertumpuk ini akan ketemu di sini. Ini adalah pisau pengiris. Jadi cake ini nanti akan terkikis di sini sehingga keluaran di sini cake-nya akan kita bisa isolasi begitu. Nah, di rotary drum vacuum filter agar cake ini bisa turun biasanya di knife blade, di ujung knife blade ini atau pisau pengikis ini ada air pencucinya begitu. Jadi nanti teman-teman tidak hanya rotary drum vacuum filter dan plate and frame, nanti kita akan pelajari beberapa jenis filter yang lain dan kita akan pelajari juga cara kerjanya itu seperti apa dan perancangannya ya. Jadi perancangan plate and frame dan perancangan si rotary drum vacuum filter agak berbeda parameter unjuk kerjanya. Kalau yang di continue ini kita akan cek filter cake-nya itu nanti berapa persen pemisahannya. Kalau semisal yang ada di sini plate and frame filter atau filter yang batch, nanti yang akan kita cek adalah berapa sebetulnya efisiensi dari membrannya begitu. Jadi kita akan hitung terkait dengan efisiensi membran atau filtratnya. Kalau yang di sini nanti kita akan ngecek prosentase dari cake-nya. Kita akan pelajari itu setelah di AIK 1 tadi ya, terkait dengan seserdaktor dan selari dan screener sudah selesai. Itu untuk AIK 2. Kemudian CPMK AIK 3 adalah tentang evaporator. Jadi atau materi tentang pemekatan cairan dengan evaporasi. Nah, kalau yang di sini perhitungan unjuk kerjanya adalah NMNP evaporator
single effect dan multiple effect gitu ya, Dek. Single effect dan multiple effect di sini. Sepertinya kalau teman-teman kemarin saya lupa 2018 ada ikut ATK 2 saya apa tidak. Saya sempat menjelaskan, sempat menyinggung sih NMNP evaporator ya. Semoga masih ingat, nanti sambil dibuka catatannya karena evap ini materi paling terakhir. Seperti itu teman-teman. Jadi kita masih ada waktu untuk review beberapa materi di mata kuliah sebelumnya. Nah, selain perancangan unjuk kerja di evap terkait dengan NMNP-nya, untuk di evaporator kita akan mempelajari prinsip kerja dan alat-alatnya, seperti apa sih sebenarnya mekanisme pengurangan kadar air di dalam evaporator, kok bisa kadar air itu hilang kalau misal kita pakai evaporator. Nah, cara kerja itu nanti akan kita pelajari. Kemudian yang kedua adalah prinsip kerja dari evaporator. Kemudian yang ketiga, jenis-jenis evaporator itu apa saja. Kemudian ada juga falling film evaporator, kemudian penghematan energi pada sistem evaporator, dan peralatan pembuat vakum. Jadi karena sekali lagi teman-teman di evap ini nanti NMNP sangat berpengaruh begitu ya, dan kondisi panas, neraca panas itu nanti sangat berpengaruh terhadap kondisi tekanannya, tekanan dari panas tersebut. Maka peralatan pembuat vakum itu juga akan kita pelajari bareng-bareng agar kita bisa paham begitu seperti apa tuh sebetulnya efisiensi atau agar kerja evaporator itu jauh lebih efisien. Gitu. Ini adalah profil penampang dari evaporator. Yang pertama, cairan larutan akan dimasukkan ke bagian tengah alat. Kemudian di dalam situ kita akan memasang koil gitu ya, memasang koil pemanas. Jadi evaporator itu di dalamnya ada koil pemanas, teman-teman. Nanti di dalam koil pemanas ini dialirkan steam gitu ya, dialirkan steam masuk. Kalau semisal steamnya dari sebelah kanan, maka nanti kondensatnya dari kiri. Kalau steamnya nanti dari sebelah kiri, nanti kondensatnya di sebelah kanan. Pada intinya dia akan counter current gitu ya, counter current dari kanan ke kiri atau nanti dari kiri ke kanan, tidak dari kanan ke kanan lagi begitu. Nah, koil pemanas sudah diarahkan steam. Kemudian cairan ini kemudian akan kita didihkan begitu ininya. Pada saat kita akan didihkan di evaporating chamber. Jadi kamar evaporasi ini berfungsi adalah alat atau tempat untuk fase larutan ini sudah mulai berubah begitu ya, dari cair ke uap. Nah, nanti apa bedanya cara kerja evaporator dengan heater? Ini nanti kita akan bahas di sini teman-teman. Jadi kalau cara kerja evaporator nanti kita akan mempelajari tentang kenaikan titik didih gitu ya, kenaikan titik didih suatu gas. Jadi kita akan bahasnya adalah delta TB-nya. Tetapi kalau kita membahas tentang vaporizer gitu ya, vaporizer atau HE 2 fase, kita akan menghitung panas latennya. Tetapi kalau ini adalah kita hitung key vaporization-nya gitu. Yang berkaitan nanti dengan delta TB. Itu nanti kita akan bahas, kita review lagi di bagian NM dan NP di evap ya. Cara kerjanya adalah seperti itu. Nah, di sini ada downcomer, sama halnya dengan menara destilasi. Fungsi downcomer ini adalah untuk mencegah atau batas begitu deh, batas antar fase cair dan fase gas. Jadi cairannya nanti kan biasanya dia mengalir karena diumpankan di tengah, nanti dia akan turun ke bawah. Jadi cairannya itu biasanya nanti di bawah downcomer ini nanti mulai nguap, kemudian panasnya akan turun di sini. Jadi
uap ini akan butuh panas lebih begitu, panas lebih untuk bisa keluar, sehingga nanti uap di sini kita sebut dengan secondary steam. Jadi uap produk yang fasenya nanti sudah menjadi uap kita sebut dengan secondary steam, sedangkan produk cair yang sudah lebih pekat nanti akan keluar dari bawah. Seperti itu cara kerja dari evaporator, dan mekanisme atau penampang dari evap itu nanti akan beda-beda. Jadi ada yang downcomernya di tengah, ada yang nggak pakai downcomer. Nah itu nanti kira-kira perbedaannya apa kita akan bahas di setelah UTS kayaknya kalau evap ya, karena dia paling terakhir. Seperti itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan kontrak kuliah atau materi apa saja yang akan teman-teman pelajari, karena besok, karena kalau misal teman-teman baca begitu ya di SAP atau Satuan Acara Perkuliahan AIK kurikulum 2010 itu nanti setiap minggu teman-teman akan mempelajari alat-alat yang berbeda-beda. Salah satunya adalah heat exchanger, salah satunya ada di menara destilasi, ada crystallizer begitu. Dan ternyata itu materinya tumpang tindih begitu teman-teman. Jadi kalau HE kalian sudah dapatkan di Perpan kemarin, atau nanti di PAP nanti ada lagi. Lalu di materi terkait dengan menara destilasi itu nanti teman-teman akan dapatkan di PAP begitu. Jadi memang kalau dirasa materinya jauh lebih sedikit memang begitu teman-teman. Jadi memang ada perubahan SAP di AIK karena kami melihat banyaknya tumpang tindih materi antara AIK dengan mata kuliah semester mulai dari semester 6, 7, 8 begitu, sehingga di AIK disepakati bahwa kita akan pelajari 3 sub utama ini, yaitu yang pertama filtrasi, yang kedua evaporasi, yang ketiga adalah size reduction begitu. Itu ya. Jadi sekali lagi memang AIK ini sangat relate begitu teman-teman, sangat berhubungan banget dengan nanti kalian merancang TA, karena kalau mungkin tidak semuanya teman-teman akan pakai size reduction gitu ya, tetapi hampir semuanya nanti mungkin teman-teman akan pakai filter. Ada juga beberapa yang membutuhkan evaporator. Jadi salah satu dari 3 yang akan kita pelajari di AIK akan teman-teman pakai untuk merancang di TA kelak gitu. Oke, ini insya Allah materi pembukanya. Pada dasarnya kita akan menggabungkan pembelajaran ATK 1 dan ATK 2 terkait dengan NMNP, kemudian terkait dengan TRK yaitu kesetimbangan fase atau kimia fisikanya. Nanti kita akan membahas tentang proses perpindahan panasnya dan perpindahan massa serta momentum. Jadi untuk mata kuliah AIK ini memang berhubungan banget dengan ATK 1-2, kemudian proses perpindahan panas, kemudian kimia fisika dan teknik reaksi, gitu teman-teman. Oke, itu kontrak kuliahnya. Saya harap sih kalian yang di sini sudah ada pandangan begitu ya, apa saja yang nanti kita akan pelajari di AIK gitu. Oke, kita masuk ke materi yang pertama terkait sifat padatan. Mungkin ini nanti teori sejauh atau seselesainya begitu ya teman-teman. Jadi kalau semisal nanti dia nggak cukup, kita akan lanjutkan minggu depan sambil lanjut ke materi size reduktornya, alatnya langsung, dan prinsip-prinsip kerjanya. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke prinsip kerjanya size reduktor dan screen, alangkah baiknya kita akan mempelajari sifat-sifat padatan. Ini slide-nya ada 2 slide memang teman-teman. Jadi ada sifat padatan part 1 sama sifat padatan part 2. Jadi saya harap
Mungkin sifat-sifat padatan yang ini akan selesai di hari ini, biar minggu depan kita akan bahas yang sifat padatan kedua ya. Oke, apa saja yang akan kita pelajari di sifat-sifat padatan? Ada beberapa parameter. Jadi kalau dulu pas teman-teman di ATK 1, kalian sudah mempelajari tentang besaran satuan terkait dengan densitas, kemudian spesifik gravity atau berjenis, kemudian ada konsentrasi, begitu ya. Nah, hampir keseluruhan dari materi sifat parameter sifat fisiknya ini kan berkaitan dengan bahan cair atau zat cair atau larutan, yang mana memang lebih kepada titik didih, titik beku, kemudian densitas, spesifik gravity, kemudian viskositas, dan lain sebagainya. Nah, di mata kuliah sebelumnya memang teman-teman belum banyak mengetahui mungkin, atau masih tidak familiar begitu, masih asing dengan istilah-istilah yang berkaitan dengan parameter padatan. Nah, kita akan pelajari di file presentasi ini ya. Nah, beberapa sifat padatan yang penting dalam pemrosesan padatan. Jadi, kenapa kita perlu mengetahui begitu? Kenapa kita perlu mengetahui apa saja parameter-parameter yang teman-teman harus kenal? Karena itu akan sangat mempengaruhi terhadap proses perancangan dari alat yang berhubungan dengan padatan itu. Apa saja sifat sifat fisis padatan yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama adalah bentuknya, bentuk padatannya, atau kita sebut dengan particle shape-nya. Setelah itu selain bentuk padatan, kita akan mempelajari ukuran partikel. Jadi ukuran partikel ini nanti ada dua jenis nih. Kita akan menghitung ukuran partikel tunggal dan ukuran partikel yang dia sifatnya campuran begitu, dengan berbagai macam ukuran. Jadi kita akan hitung ukuran partikelnya. Kemudian yang ketiga adalah rapat massa. Jadi densitas tidak hanya berkaitan dengan zat cair saja, tetapi juga zat padat. Dan yang keempat adalah hardness atau kekerasan. Jadi keempat parameter fisika inilah yang nanti akan mempengaruhi proses perancangan dari alat size reduktor dan screen kita, begitu ya. Yang pertama adalah bentuk padatannya, yang kedua ukuran partikelnya, yang ketiga rapat massanya, dan yang keempat adalah kekerasan. Oke, kita akan bahas satu-satu teman-teman. Mulai dari bentuk padatan dulu. Nah, bentuk padatan secara perhitungan, perancangan, begitu kita akan sebut dia sebagai sphericity, begitu ya. Sphericity. Kenapa kok disebut sphericity? Partikel padatan itu, kalau misal kita sudah masuk ke dalam keteknikan, begitu ya, Dik. Ukuran partikel padatan itu dinilai sempurna jika bentuknya bola, begitu. Jadi sphericity ini adalah nanti dia angka bentuknya, teman-teman. Jadi dia angka semakin sphericity adalah parameter yang menunjukkan semakin mendekatnya ukuran partikel ini terhadap ukuran suatu bola, begitu. Nah, secara definisi, sphericity adalah luas bola yang mempunyai volume sama dengan volume partikel dibagi dengan luas permukaan partikel tersebut. Jadi kalau kita mau hitung nih, sphericity itu cara ngitungnya seperti apa? Kita pakai rumus ini ya. Sphericity sama dengan 6 kali VP per dP kali SP. VP adalah volume satu partikel, kemudian SP adalah luas permukaan satu partikel, surface area maksudnya, kemudian dP adalah diameter ekuivalen dari partikel tersebut. Jadi kalau misal diameter bola yang mempunyai volume yang sama dengan partikel tersebut, itu adalah sphericity. Nah, ini adalah contoh begitu ya, contoh jenis-jenis bahan dan angka sphericitasnya. Yang pertama adalah bola kubus silinder dengan lebar
atau dengan panjang sama dengan diameter partikel, sphericity-nya adalah 1,0. Tetapi kalau udah bahannya sifatnya adalah resikring nanti dipakai untuk bahan isian menara destilasi, sphericity-nya ada di 0,58 dan 0,33 tergantung dari perbandingan diameternya. Gitu. Ada juga jenis bahan pasir Ottawa. Pasir Ottawa salah satu jenis pasir. Dia ternyata ukuran partikelnya, bentuk padatannya hampir sempurna bulat begitu deh, sehingga dia sphericity-nya adalah 0,95. Ada juga pasir bundar. Ini ternyata tidak terlalu bulat ukurannya, sehingga sphericity-nya adalah 0,83. Ada juga debu batu bara 0,73 dan lain sebagainya. Jadi ini adalah data sphericitas dari suatu bahan padatan. Nah, semakin tidak satu begitu teman-teman. Jadi dia bentuknya tidak bola begitu ya, tidak membentuk seperti bola. Itu untuk sphericity, sedangkan untuk parameter fisika yang kedua terkaitan dengan padatan adalah ukuran partikel. Seperti yang kita bahas tadi bahwa ukuran partikel nanti rumusnya agak berbeda. Rumusnya agak berbeda jika partikelnya itu tunggal sama partikelnya adalah campuran begitu ya. Untuk partikel tunggal, ukuran partikel biasanya direlatekan terhadap diameter partikel. Jadi pada umumnya diameter merupakan istilah umum untuk menyatakan ukuran sebuah partikel yang berukuran serba sama atau equidimensional. Jika volume suatu partikel bentuk tertentu adalah Vp, diameter bola dengan volume sama adalah sekian. Jadi untuk partikel tunggal, teman-teman tinggal menghitung begitu ya, tinggal menghitung ukuran partikelnya, kita relatekan dengan diameter partikelnya. Dengan cara kita hitung akar pangkat 3 dari 6 per pi kali Vp. Vp ini adalah volume partikel, pi ya pi-nya bola ini, dp-nya diameter partikel atau ukuran partikel yang akan kita hitung. Nah, di sini memang karena ukuran partikel tunggal, nanti kita akan memang membuat parameternya adalah sebesar dp atau diameter partikel. Tetapi beda, Dek, kalau semisal kita masuk ke jenis partikelnya yang ukurannya beda-beda. Jadi kalau semisal ukuran partikelnya sama atau seragam, maka kita langsung nunjuk dia dp-nya saja. Tetapi kalau ukuran partikelnya ternyata ukurannya beda-beda, ada yang besar, ada yang kecil, gitu. Hal yang harus kalian hitung dulu adalah yang pertama menghitung jumlah partikelnya dulu. Jadi jumlah partikel dalam sampel dengan mudah dapat dihitung sebagai ini, jadi N atau jumlah partikel ada sama dengan M, masanya, kemudian dibagi rho partikel dikali volume partikel. Jadi kita akan tahu, karena kan M massa per rho itu kan volume ya, sama dengan volume kita bagi dengan volume partikel, sehingga nanti N ini tidak ada dimensinya begitu, jadi langsung angka saja. Nah, di mana volume partikel ini ada Vp adalah volume masing-masing partikel berukuran dp, sehingga luas permukaan partikel dalam sampel adalah, kalau misalnya kita sudah tahu jumlah partikelnya, kita bisa hitung luas partikelnya. Dan hitung A sama dengan N kali SP. N kali SP ini kita bisa hitung dengan cara rumusnya, kita relatekan dengan sphericity-nya. Ukuran partikel ini nanti akan berhubungan dengan partikelnya atau sphericity-nya begitu. Oke, rumusnya adalah ini ya. Jadi untuk mengetahui luas partikel adalah 6 atau 6 kali massa dibagi rho partikel dikali diameter partikel kali kapasitas dari partikel itu.
Jadi ukuran partikel akan sangat berhubungan dengan bentuk padatannya ya, sferisitasnya seperti apa. Nah, kemudian ada juga rumus yang mungkin teman-teman akan pakai untuk menentukan luas permukaan spesifik suatu campuran padatan. Luas permukaan spesifik ini rumusnya adalah AW. Nah, rumusnya secara sederhana adalah seperti ini, 6 dibagi sferisitas kali rho dikali dari fraksi massa ukuran partikel I dibagi diameter partikelnya. Nanti kita akan latihan soal ya minggu depan terkait dengan sifat-sifat parameter padatan ini sebelum kita masuk ke size redaktornya. Nah, lalu di padatan ini ada kalanya sferisitas dan kemudian rapat massa suatu partikel tergantung dari ukurannya. Jadi semisal kalau ukuran padatan dia berubah, maka bentuk partikelnya juga ikut berubah, Dik. Jadi kalau semisal bongkahan tadi kayak batu kapur kalian gerus begitu, partikelnya ukurannya berubah, jangan-jangan ukurannya pun juga jadi berubah. Jadi yang awalnya batu kapur itu sferisitasnya 0,7, setelah kita kurangkan ukurannya, ternyata sferisitasnya mungkin jadi mendekati 1 gitu, jadi 0,8 atau jadi 0,9 atau bahkan porositasnya pun juga bisa berubah. Jadi parameter-parameternya berubah. Nah, dengan kasus ini yang kita akan koreksi adalah AW-nya. Jadi luas permukaan spesifik itu nanti akan kita koreksi karena berubahnya sifat parameter dari suatu padatan akibat dari perubahan bentuk dari suatu padatan tersebut. Yang awalnya AW adalah seperti ini rumusnya, 6 per sferisitas kali rho partikel dikali sigma XI per dPi. Ternyata terus kemudian kita akan koreksi menjadi seperti ini. Jadi yang awalnya sferisitas dan densitas ini di depan, karena dia tidak berpengaruh begitu kan ya. Dia tidak berpengaruh kalau semisal ukurannya dikecilkan, si sferisitas dan densitas itu tidak berpengaruh. Tapi kalau semisal dia berpengaruh, Dik, kalau semisal dia dikecilkan atau dikenakan tindakan tertentu, ternyata sferisitas dan densitas itu berubah, maka rumusnya dia harus masuk ke sigma yang kita akan bagi dengan fraksi massa dari padatan tersebut. Jadi lebih amannya adalah teman-teman bisa pakai rumus AW atau luas permukaan spesifik ini dengan tabel yang ini saja, dengan rumus yang ini, yaitu 6 dikali sigma XI per rho P dikalikan sferisitas suatu padatan dikalikan dengan diameter partikel padatannya, begitu. Oke, itu kita sudah punya beberapa persamaan ya. Nanti kita akan cek, coba saya akan cek di Brown sekarang. Kalau misal ada soal yang berkaitan, kita bisa lakukan latihan soal. Nah, ini adalah diameter rata-rata. Jadi luas permukaan spesifik suatu padatan, suatu campuran padatan, kita bisa lihat begitu ya, kita bisa lihat dengan cara mencari dari grafik. Jadi di sini di Brown, tabel di Brown, di tabel yang ada di Brown ini hanya mendeskripsikan padatan pasir gitu ya, pasir jenis kuarsa, padatan kalsit itu batu kapur, kemudian sphalerite, ada pirit itu kalau nggak salah pirit Fe2 besi Fe, kemudian galena begitu. Nah dari sini kalau semisal padatan yang akan kalian pakai adalah salah satu di antara quartz, kalsit atau sphalerite, kemudian pirit atau galena, maka teman-teman bisa pakai tabel ini saja untuk mengetahui luas permukaan aktualnya atau spesifiknya. Dengan cara kita tahu
rata-rata diameternya itu berapa mikron gitu. Nah, rata-rata diameter pada mikron ini nanti akan teman-teman dapatkan angkanya dari 0,3 sampai 10.000 ini dari screen, nanti perhitungan screen. Jadi yang undersize itu adalah yang akan kita pakai. Nah, yang dia undersize di ukuran berapa? Semisal 100 mesh. Nah, 100 mesh itu setara dengan berapa mikron. Nah, itu nanti kita akan gunakan untuk menghitung atau untuk mengetahui berapa kira-kira luas permukaan spesifik dari campuran padatan tersebut. Jadi kalau semisal dia undersize di suatu mesh tertentu yang mana ternyata ukurannya 100 mikron begitu ya, 100 mikron, maka jika semisal padatannya adalah pasir kuarsa, teman-teman tinggal potongkan gitu. 100 mikron teman-teman kalikan ke atas, ditarik ke atas begitu sampai berpotongan dengan grafik pasir kuarsa, kemudian kita kirikan. Besok kita akan belokkan kiri. Nah, ini adalah 500 ya, 500 cm persegi per gram untuk luas permukaan spesifiknya. Jadi kalau misal ternyata umpan teman-teman di 1 kilogram, maka otomatis 500 cm persegi itu nanti tinggal teman-teman kalikan 10, berarti 5.000 cm persegi untuk luas permukaan spesifik dari pasir kuarsa yang mana undersize-nya di 100 mikron begitu. Ini nanti grafik ini akan kita coba pakai teman-teman untuk di minggu depan ya, untuk perhitungan ukuran partikel. Ini di tabel yang ada di buku Brown. Selanjutnya, selain itu, teman-teman juga bisa menghitung N atau rasio permukaan, rasio dari permukaan spesifiknya begitu. Jadi kalau semisal kita punya di rata-rata, jadi diameter rata-rata, kita tinggal bisa pakai grafik ini. Jadi tadi semisal mikronnya 100 ya, pasir kuarsa yang atas, jadi kita tinggal tarik ke atas sampai berpotongan dengan garisnya kuarsa, kita potongkan ke kiri, dia sekitar 2,2. Jadi rasio permukaan spesifiknya adalah 2,2. Rasio ini tidak ada dimensinya ya. Nah, rasio ini nanti akan teman-teman bisa pakai untuk bisa memprediksi kualitas dari produk keluaran dari screen. Oke. Nah, DAVG tadi atau diameter rata-rata luas muka volume ini nanti kita bisa hitung dengan beberapa rumus. Yang pertama, jika semisal volume surface mean diameter atau volume luas antarmuka begitu ya, volume luas antarmuka didefinisikan sebagai diameter partikel yang dapat mewakili dalam perhitungan luas spesifik campuran partikel. Jadi AW, AW tadi adalah luas permukaan partikel spesifik. Ini tadi rumusnya 6 per rho P kali D S atau diameter padatannya dikalikan dengan sphericity dari padatannya. Nah, selain itu jika semisal partikel ini kalau tunggal ya teman-teman, kalau tunggal, tetapi kalau semisal partikelnya banyak ukurannya, begitu diameternya berbeda-beda, maka kita pakai fungsi dari fraksi massa per diameter per masing-masing diameter partikel kita jumlahkan, lalu kita kalikan dengan 6 per rho kali sphericity. Sekali lagi kalau semisal ada kasus tertentu begitu, kalau dikasih gaya tertentu atau dikasih perubahan eksternal tertentu ternyata densitas sama sphericitasnya berubah, maka dia akan bergeser ke sebelah kanan gitu ya, seperti rumus yang ada di sini yang kita kasih korelasi kita koreksi.
Tapi kalau tidak, kita pakai, kalau semisal partikel itu dirubah secara eksternal, dikasih gaya atau dihilangkan gayanya, ternyata densitas sama sferisitasnya itu tidak berubah, maka kita pakai rumus yang ada di tengah gitu. Sehingga dengan rumus ini kita bisa hitung diameter rata-rata, begitu, diameter rata-rata luas muka volume atau surface volume, surface mean diameter adalah 1 per sigma XI per dpi. Ini adalah ds-nya. Jadi AW yang ada di sini, begitu, ini kan belum ada fungsi dari ds-nya. Nah, kemudian kalau sudah mau menghitung diameter rata-ratanya, maka kita bisa bandingkan gitu. Kita bisa bagi antara 1 per sigma fraksi massa suatu zat tertentu dibagi diameter partikelnya. Begitu, teman-teman. Mungkin rumusnya kita bisa simpan dulu. Mungkin masih belum ada bayangan gitu ya di soal aplikasi penggunaan rumusnya, karena kita masih belum masuk ke contoh soalnya. Ini saya jelaskan dulu untuk beberapa perhitungannya. Nah, diameter rata-rata luas muka volume atau volume surface mean diameter ini, cara menghitungnya seperti itu. Nah, di sisi lain ada juga yang disebut diameter partikel rata-rata atau diameter rata-rata aritmatik atau aritmatik mean diameter. Aritmatik mean diameter ini didefinisikan sebagai diameter rata-rata statistik berdasarkan jumlah atau banyaknya partikel. Untuk aritmatik mean diameter, bedanya kalau yang volume surface mean diameter ini simbolnya adalah ds, kita kasihkan garis lurus di atas ds. Kalau aritmatik mean diameter kita pakainya dn ya. dn rumusnya agak berbeda dibandingkan ds strip atau volume surface mean diameter. Kalau arithmetic mean diameter kita nanti membandingkan antara jumlah partikel kelompok ukuran I dikalikan diameter partikelnya, kemudian kita akan sigmakan, kemudian kita bagi dengan total partikel sampel, begitu, total partikel sampel. Ini adalah rumus yang lain. Kemudian jika data, begitu ya, jika data yang ada, jadi kalau kayak gini kan kita nggak ngerti begitu ya, NI ini fraksi massanya seperti apa begitu. Di sini tidak terdisplay fungsi dari fraksi massa, kemudian dapat massa partikel, diameter partikelnya itu seperti apa. Kalau semisal di soal sudah diketahui begitu, kalau semisal di soal sudah diketahui jumlah partikel kuarsa A sekian kilo, kemudian jumlah partikel kuarsa B sekian ratus begitu, maka teman-teman tinggal langsung masukkan ke rumus ini. Tetapi kayaknya jarang gitu ya, jarang kasus suatu campuran padatan langsung kita bisa hitung jumlah partikelnya. Jadi kalau semisal yang sering adalah seperti ini. Jadi data yang kita dapatkan adalah hanya fraksi massa dari kelompok partikel padatannya dengan diameter partikelnya, begitu, dengan diameter partikelnya. Sehingga dengan ini kita bisa hitung arithmetic mean diameternya atau diameter rata-rata aritmatiknya dengan rumus seperti ini. Jadi dn sama dengan sigma xi per dpi kuadrat dibagi sigma xi per dpi pangkat 3. Jadi jika data yang ada dalam bentuk fraksi massa setiap kelompok ukuran partikel, maka diameter rata-rata aritmatik bisa dihitung dengan persamaan ini. Begitu. Jadi nanti tergantung soalnya. Kalau soalnya ada fraksi massa, teman-teman pakai ini aja. Udah tahu fraksi massa dan diameter partikelnya, teman-teman pakai ini. Tetapi kalau sudah diketahui jumlah partikelnya seperti apa, kita pakai rumus ini, itu gitu ya. Oke.
Nah, kalau aritmatik mean diameter atau diameter rata-rata aritmatik pakainya seperti ini rumusnya. Kalau yang tadi volume surface mean diameter kita pakainya adalah 1/sigma XI per dpi aja. Jadi ini adalah volume surface mean diameter cukup 1/, sedangkan kalau yang di sini adalah X per dp kuadrat dibagi X per dp dipangkat 3. Jadi ini yang kita kuadratkan dan kita pangkatkan 3 adalah dp-nya ya teman-teman, bukan X-nya X per D dikuadratkan tidak, tetapi X dibagi D dikuadratkan dibagi X per D pangkat 3 gitu. Oke, dihitung, dicatat dulu rumus-rumusnya, kita akan latihan. Coba nanti saya cek deh di Brunel ada enggak. Nah, selain itu, selain arithmetic mean, kemudian volume surface mean, jadi ada volume surface mean diameter, ada arithmetic mean diameter. Ukuran partikel padatan juga ada istilahnya mass mean diameter atau diameter yang berkaitan dengan rata-rata massa, gitu ya, rata-rata massa. Nah, mass mean diameter ini nanti parameternya adalah dW, simbolnya dW. Untuk dW kita kalikan ini, jadi kita kalikan antara sigma X kali dpi-nya. Jadi jumlah fraksi massa dikali diameter partikelnya. Itu nanti adalah jadi mass mean diameter. Itu. Selain mass mean, otomatis kalau ada mass mean berarti otomatis ada volume mean diameter. Kalau volume mean diameter simbolnya adalah dV. Ini nanti kita gunakan 1/X per D pangkat 3 di akar pangkat 3, akar 3 gitu ya, atau dipangkatkan 1/3 gitu. Oke. Nah, kemudian parameter fisika yang lain terkait sifat padatan adalah jumlah total partikel dalam suatu campuran padatan dapat dihitung dengan menjumlahkan jumlah partikel pada setiap kelompok ukuran padatan. Jadi kalau NT begitu ya, kita kan sebelumnya punyanya N terus gitu ya di sebelumnya. N ini adalah jumlah partikel saja. Jumlah partikel dalam sampel gitu ya, jumlah partikel dalam sampel itu N. Tetapi N ini, NI aja ini jadi kalau kita breakdown ini adalah NI. Jadi jumlah partikel itu nanti akan memungkinkan di suatu fit padatan itu jumlah partikelnya beda-beda antara satu dengan satunya. Nah, kita bisa hitung dengan pakai NT. NT pada dasarnya hanya kita jumlahkan sih antara N jumlah partikel tadi itu ada berapa. Jadi kalau misal jumlah partikel kelompok di suatu fit itu nanti ada 5 kelompok, yang satu ada 200, satunya 300, 400 ya tinggal dijumlah masing-masing. Begitu. Dan ini hanya kita turunkan gitu ya, kita turunkan sigma NI itu kalau kita bisa sudah tahu jumlah partikelnya berapa, teman-teman tinggal langsung hitung sigma NI-nya. Tetapi kalau semisal yang diketahui baru fraksi massa, diameter partikel, kemudian luas permukaan partikel, dan densitas dari partikel, teman-teman bisa gunakan rumus yang ini, 1/AV kali rho P dikalikan sigma dari XI per D pangkat 3P, dP pangkat 3. Atau kita juga bisa relate karena ini berhubungan dengan volume mean diameter tadi, volume mean diameter, maka kalau semisal udah ketemu berapa volume mean diameternya, kita tinggal hitung 1/AV kali rho P kali dV pangkat 3 begitu. Ada rumus baru lagi tentang jumlah total partikel dalam suatu campuran padatan ya. Itu. Oke, ini jenis-jenis ayakan. Jadi sifat-sifat padatan tadi akan sangat berhubungan atau sangat teman-teman bisa hitung dengan nanti berhubungan dengan ayakan atau screen. Nah, screen di sini yang biasanya begitu ya, yang biasanya atau yang standar
yang biasa dipakai adalah Tyler Mesh Standard Screen. Jadi screen Tyler sebutannya, yang nemukan namanya Tyler. Nah, kalau yang di Tyler ini setnya begitu ya, setnya ini ada berbagai jenis begitu. Saya akan bacakan dulu artikelnya. Ini potongan dari buku Brown Unit Operation. Salah satu seri ayakan standar yang sering dijumpai adalah Tyler Mesh Standard Screen. Set dari ayakan ini atau set dari screen ini berdasarkan ukuran lubang ayakan 200 mesh. Jadi luas lubang dari suatu ayakan adalah 2 kali luas lubang dari ayakan yang satu tingkat lebih kecil di bawahnya. Rasio ukuran dari 2 ayakan standar Tyler yang berurutan adalah akar 2 sama dengan 1,41. Jadi semisal nih teman-teman punya ukuran lubang 14 mesh, maka 14 mesh itu adalah akar 2 kali lubang ayakan 20 mesh. Ini adalah ukurannya. Oke. Ini adalah number mesh yang biasanya dipakai di screenernya si Tyler atau ayakan Tyler. Jadi yang paling kecil begitu ya, yang paling kecil ukuran meshnya adalah 2,5 mesh, sedangkan yang paling besar ukurannya adalah 400 mesh. Nah, teman-teman lihat di sini bahwa semakin kecil gitu ya, semakin kecil ukuran mesh, justru ukuran partikel padatannya malah jauh lebih besar begitu, Dik. Jadi ukuran padatannya akan jauh lebih besar dibandingkan yang kecil. Jadi semakin ke bawah nih padatan yang akan bisa lolos di ayakan-ayakan di 35, 100, 400 nanti akan semakin lebih halus begitu ya teman-teman, diingat-ingat. Jadi semakin besar ukuran mesh, semakin halus outputan dari padatan yang lolos dari ayakan ini begitu. Nah, di Tyler Screen untuk properties alatnya kita punya ukuran diameter antar kawat. Jadi kalau misal kemarin pas teman-teman OTK ngayak begitu kan mungkin dilihatkan gitu ya untuk ayakannya si Tyler itu tuh bentuknya seperti apa. Jadi ada fotonya nggak ya, Dik? Jadi di Tyler ini tuh kawatnya itu kan antar kawat itu kan ada antar diameter. Jadi punya diameter antar lilitan kawat antara satu kawat dengan satu kawat yang lain. Nah, itu juga diukur secara spesifik oleh Tyler Screen. Jadi di 2,5 atau ukuran mesh yang paling kecil itu jaraknya cukup dekat. Jadi 0,08. Jadi cukup jauh begitu, sehingga dia nggak rapat begitu. Itulah kenapa ukuran partikel yang undersize di 2,5 biasanya banyak, biasanya langsung bisa lolos. Sebaliknya, kalau kita di 400, diameter dari kawatnya itu 0,001. Teman-teman bisa bandingkan ya, dari 0,08 sampai 0,001. 12-an kali lebih rapat. Jadi antar kawat dengan kawat yang lain tuh, yang kalau 2,5 segini, nanti di 400 tuh bisa sampai mepet sekali begitu, Dik. Sehingga pada saat kita pakai ayakan 400 mesh jarang sekali. Jadi yang kita akan undersize yang di bawah screen ya. Itu nanti betul-betul ukuran partikel yang bisa lolos melewati 2 antar diameter partikel kawat itu begitu. Nah, ini saya memperkenalkan dulu, nanti kita akan hitung kira-kira kalau kita susun begitu. Jadi kalau kayak gini teman-teman bisa menghitung ya, bisa menyusun ya. Kalau misal teman-teman ada 5 tingkatan dari screen, kalian mau ngambil 400 mesh gitu. Maaf, kalau misal teman-teman mau ngambil 200 mesh, maka kalau misal teman-teman mau nyusun 5 screen, kalian bisa pakai 150, 170, 200, 230, 270. Jadi nanti yang kalian ambil adalah yang ada di atas 200 mesh, yang ada di atas 230 mesh. Kalau udah di atas 230 mesh kan berarti otomatis dia nggak lolos di 230 ya, maka otomatis dia ukurannya adalah 200 mesh begitu.
Tapi kalau semisal ingin, semisal nanti 5 ayakan tadi, 5 tingkat tadi 150, 170, 200, 230 sampai 270 teman-teman masukkan padatannya, kemudian teman-teman vibratingkan, teman-teman gerakkan, digeser digoyang-goyangkan, ternyata ada yang di atas 150. Jadi di atas tatakan ayakan 150 itu ada padatannya, maka dia ukurannya adalah 115 mesh. 115 mesh. Kemudian ada juga yang di atas 150 berarti 115, kalau di atas 170 berarti ukurannya adalah 150, di atas 200 atau yang nempel di 200 adalah 170, begitu teman-teman. Nah, ukuran partikelnya adalah di sini dalam in atau milimeter. Jadi mesh number ini untuk fungsi alat ayakannya, sedangkan untuk aperturnya ini adalah bentuk, diharapkan rata-rata begitu, rata-rata diameter partikelnya adalah sekian in atau sekian milimeter begitu. Jadi kalau 150 berarti dia punya diameter partikelnya 0,0041 inch atau sekitar 0,104 mm atau 0,001 cm diameternya. Cukup halus ya memang kalau untuk Oke. Itu tadi terkait dengan diameter partikel dan kemudian jenis-jenis caranya rumus untuk menghitung jumlah partikel total, jenis diameter rata-rata min, volume min, kemudian surface area min, kemudian mass min diameter, volume min diameter. Ini nanti rumusnya teman-teman catat ya, catat di buku catatan, nanti kita akan latihan soal di minggu depan. Itu untuk 2 sistem sifat padatan yang sudah kita bahas, yaitu bentuk padatan, yaitu terkait sphericity. Kemudian yang kedua adalah ukuran partikel padatan terkait dengan diameter dan luas dan volumenya tadi ya. Selanjutnya masih ada 2 lagi, yaitu rapat massa dan kekerasan. Rapat massa sama sih istilahnya dengan densitas atau rho gitu. Kalau untuk bedanya, kalau densitas cairan kan ya sudah begitu ya. Maksudnya dia kenapa Riz? Oke. Kalau ada yang ingin ditanyakan bisa langsung raise hand atau chat ya teman-teman. Oke, saya lanjutkan. Jadi kalau kita berbicara terkait dengan densitas, teman-teman, sebetulnya densitas itu kalau cair dia tidak terlalu berpengaruh terhadap berbeda terhadap padatan. Kalau densitas kan kalau cair kan dia akan mengisi atau memenuhi ruangan gitu ya, teman-teman. Masukkan air di dalam gelas kan ya, bentuk air itu sejumlah densitas itu akan menutupi permukaan gelas secara keseluruhan. Tetapi kalau padatan berbeda, Dik. Jadi ukuran padatan itu nanti akan sangat mempengaruhi juga terhadap rapat massanya. Nah, ini misal kayak gini nih. Teman-teman punya padatan dengan diameter ekuivalen tertentu, dengan luas permukaan tertentu. Begitu di sini, dan kita bandingkan dengan padatan yang dia masanya sama, maksudnya masanya sama tetapi dia punya diameter yang berbeda, diameter partikelnya jauh lebih besar, sehingga luas permukaan surface faktornya juga besar begitu. Kira-kira apa yang akan terjadi? Inilah yang kenapa penting gitu ya, densitas padatan kita juga akan pelajari, karena rapat massa atau densitas dari padatan ini akan menimbulkan suatu void begitu. Jadi kalau semisal padatan memenuhi ruangan itu nanti akan menimbulkan suatu void yang disebabkan karena adanya diameter ekivalen, gitu, diameter ekivalen dari suatu komponen padatan tersebut. Semakin kecil diameternya, maka void-nya akan jauh lebih kecil, begitu ya, void-nya atau epsilonnya nanti akan semakin kecil.
Jangan semakin besar diameternya maka kekopongan atau voidnya itu nanti juga akan semakin besar, Dik. Nah, karena ini semakin besar void itu nanti akan mempengaruhi densitas dari padatan tersebut. Jadi densitas padatan tunggal nanti kita sebut densitas bulk atau bulk density. Kita rumuskan adalah rho P. Rho P ini adalah densitas partikel, dan densitas partikel ini nanti sangat dipengaruhi oleh densitas bulknya. Densitas bulk itu densitas semuanya begitu, Dek. Jadi kalau di sini volume gelasnya adalah 1 liter begitu, kalau misal kita masukkan air 1 kilogram otomatis dia penuh begitu. Kalau misal kita tambahkan padatan, dia voidnya berapa? Nah, itu nanti disebut dengan densitas bulk atau densitas menyeluruh dari suatu sistem tersebut. Nah, densitas bulk ini nanti akan mempengaruhi densitas partikelnya. Begitu. Nah, karena rumus umum dari densitas bulk itu adalah 1 per epsilon atau 1 dikurangi void. Jadi voidnya kan kecil ya, Dik. Karena voidnya kecil berarti otomatis kan dia 0 begitu. Dia 0. Jadi semakin kecil void maka semakin bulk susunan sistem tersebut. Begitu. Jadi semakin kecil void maka dia akan semakin mendekati 1. Kalau misal betul-betul voidnya tidak ada maka voidnya 0, maka densitas bulk itu nanti sama dengan densitas partikel. Tapi karena di padatan itu tidak mungkin tidak ada void, karena ya padatan kan dia ada diameter tertentu begitu, dan sistemnya juga nggak mungkin dia bisa ngumpul semua kecuali diameternya sangat-sangat kecil. Maka untuk tumpukan padatan yang ini densitasnya akan jauh lebih tinggi dibandingkan sistem yang kedua. Karena apa? Voidnya lebih kecil, nih. Karena voidnya lebih kecil sehingga persamaan untuk menghitung densitas bulknya juga faktor pengalinya ini akan jauh lebih tinggi dibandingkan yang di sistem nomor 2. Karena di sini voidnya besar, maka misal di sini voidnya setengah, maka kan di sini tinggal setengah kali rho partikelnya. Kalau di sini voidnya cuma misal mungkin hanya 0,05, di sini berarti 0,95 dikali diameter partikel. Sama-sama diameter partikel, densitas partikelnya sama, tetapi voidnya jauh lebih rendah, jauh lebih kecil, maka densitas bulknya pun juga akan jauh lebih tinggi begitu. Oke, jadi saya harap di sini ada bayangan begitu ya, semakin kecil void yang ada di suatu sistem partikel, maka dia akan mempertinggi atau meningkatkan yang namanya densitas bulknya atau densitas partikel utuhnya. Oke, begitu. Nah, ini tadi adalah dari diameter partikelnya sama, jadi diameter partikelnya saja yang kita bandingkan. Semakin kecil diameter, maka semakin tinggi densitasnya. Nah, sekarang kita lihat kalau shape faktornya berbeda, Dik. Jadi kalau shape faktornya berbeda-beda, di sini dia bundar, sphericity-nya 1 begitu. Di sisi lain ada bahan yang surface shape faktornya beda. Jadi diameternya sama, dia sama-sama diameternya 1 cm begitu, tetapi surface shape faktornya berbeda. Gitu ya. Kemudian void-nya jadi seperti apa? Nah, dengan adanya seperti ini, kita bisa lihat ya bahwa yang lingkaran akan terlihat lebih memenuhi sistem, lebih memenuhi wadah dibandingkan benda yang bukan lingkaran. Gitu. Bukan bola itu jauh lebih longgar. Jadi jauh lebih longgar wadahnya, sehingga void-nya di sini akan jauh lebih besar dibandingkan yang ada di sini, sehingga densitas bulk-nya pun juga sekali lagi akan jauh lebih tinggi yang ada di sistem sebelah kiri. Jadi densitas pertama tadi sangat dipengaruhi oleh jumlah
sangat dipengaruhi oleh besarnya diameter partikel. Jadi sama-sama bola, tetapi kalau diameter partikelnya lebih kecil, maka dia akan densitasnya jauh lebih tinggi, begitu ya. Yang kedua dipengaruhi oleh bentuknya, jadi sphericity-nya. Sphericity di sini sama dengan 1, teman-teman, karena dia bola. Di sini sphericity-nya kurang dari 1, karena dia udah nggak bentuk bola sama sekali, begitu ya. Nah, karena sphericity-nya kurang dari 1, maka akan kecenderungan membentuk void jauh lebih besar, sehingga dia akan menyebabkan densitas bulknya pun juga jauh lebih rendah. Gitu. Tuh, jadi rapat massa terkait dengan padatan dipengaruhi oleh 2, diameter partikel dan sferisitas dari benda tersebut. Oke, lalu ini adalah grafik yang mungkin besok kita akan pakai. Ini adalah salah satu jenis porositas atau kekopongan suatu bahan. Porositas itu adalah kekopongan ya dari suatu benda padat, dilihat dari masing-masing jenis padatannya. Kita ini nyari yang ada di sebelah kiri, jadi kita butuh data perbandingan, begitu, perbandingan antara diameter diameter suatu benda terhadap volume partikel yang sama atau ds per dc. dc adalah diameter bednya. Jadi kita punya rasio diameter ds per dc, kita tahu jenis padatannya apa, nanti kita tahu berapa porositasnya. Porositas itu adalah kekopongan, semakin tinggi porositas berarti dia semakin kopong begitu. Jadi semakin membuat bulk density itu nanti jauh lebih kecil begitu ya, karena kan dia tidak banyak begitu, dia kopong. Oke, ini grafik untuk fungsi sphericity atau semakin tinggi, jadi bentuk bulat gitu ya, semakin bulat dia semakin tinggi porositasnya seharusnya. Contohnya, sebentar saya ketutupan ini. Oke, jadi kalau semakin tinggi porositasnya, maka otomatis semakin tinggi sphericity-nya nanti porosity-nya akan semakin tinggi juga ya. Gitu. Dan semakin rendah sphericity-nya, jadi semakin nggak bulat, semakin nggak bola bentuknya, dia akan semakin kopong bentuknya. Jadi rendah ini maka akan cenderung jauh lebih kopong gitu sphericity, porosity-nya X ya simbolnya. Seperti itu. Ini grafik yang mungkin nanti kita akan pakai. Lanjut, ini adalah faktor terhadap permukaan dan volume dan sphericitas terhadap bahan, jadi bahan-bahan tertentu. Jadi porositas dari contohnya ini gipsum begitu ya, gipsum atau flaky particle atau partikel yang mudah hancur. Porositasnya ada di 0,54, kemudian volume faktornya adalah di 2,0 sampai 2,8 dan surface faktornya ada di 0,12 sampai 0,16. Nanti saya akan carikan contoh soal yang berkaitan dengan ini, teman-teman, nanti kita akan cek. Dan terakhir, selain rapat massa dan porositas, oke, dari sini kita bisa lihat ya bahwa kekopongan begitu akan dipengaruhi oleh semakin tidak kerasnya bahan. Yang awal ini aluminium, teman-teman, aluminium, kemudian grafit, karbon, ternyata porositasnya cuma 0,22. Gipsum, batuan gipsum itu 0,54. Kemudian yang paling besar porositasnya, sphericity-nya adalah 0,82, dia pasir ya, karena dia partikelnya bentuknya jauh lebih seragam gitu sphericitasnya. Kalau gipsum 0,54 mungkin ada beberapa ukuran partikel yang tidak membentuk bola, sedangkan kalau aluminium ini ya jarang ya yang bentuknya bola, biasanya dia memang lempengan begitu. Itulah kenapa sphericity-nya dia kecil 0,22 begitu. Oke.
Terakhir, untuk parameter sifat padatan adalah kekerasan atau hardness, teman-teman. Kalau hardness di ilmu material kan kandungan kalsium ya atau kesadahan, tetapi kalau kekerasan di sifat padatan ini intinya kekuatan begitu ya, kekuatan yang skala faktor kekerasan ini berfungsi untuk menentukan proses reduksinya. Jadi nanti kita sensor reduktornya itu pakai alat apa begitu, kalau pakai alat yang mana, apakah grinder saja cukup ataukah setelah grinder harus kita milkan dan sebagainya. Nah, kekerasan ini biasanya akan dihubungkan atau direlatekan terhadap tahanan terhadap gesekan. Jadi padatan semakin keras kan, kalau dia gesek ya dia diem aja, karena kan semakin keras kan dia nggak ngaruh apapun gitu teman-teman. Nah itu nanti akan kita bahas di sini. Nah skala untuk kekerasan itu adalah 1 sampai 10. 1 itu yang paling lemah, paling lemah. Jadi pada saat dia digesek dengan gaya tertentu dia langsung hancur begitu kalau skala 1. Sedangkan kalau skala 10 dia digesek dengan tekanan berapapun dia jauh lebih stabil, tidak akan terjadi perubahan bentuk ukuran. Nah, itu adalah 1 sampai 10, yang paling lemah adalah tab. Kemudian gypsum itu nomor 2. Kemudian pasir kuarsa, karena kan di pasir kuarsa sphericity-nya 1 lagi, dia keras juga ya, karena kan dia pada saat dihancurkan dia dikasih tekanan pun dia tidak rusak begitu, dia 7, tetapi yang paling keras adalah diamond atau karbon C gitu. Ini adalah skala-skalanya yang nanti kita akan pakai untuk apa sih Bu? Untuk menentukan alatnya gitu deh, alat redaktornya itu nanti kira-kira apa. Dan ternyata di tabel yang ada di Brown juga kita bisa lihat bahwa semakin tinggi ukuran skala Mohnya atau hardness ke skala Mohnya untuk kekerasan ini, semakin tinggi skalanya ternyata dia kenapa kok bisa keras, karena kita lihat dari struktur kristalnya. Semakin dia heksagonal, semakin menuju heksagonal, dia semakin besar, teman-teman, untuk skala Mohnya itu. Nanti kalau teman-teman ingin tahu kenapa toh kok diamond ini dia skalanya 10, karena dari sisi ikatan kristalnya dia bentuknya heksagonal. Memang untuk dari sisi sifat fisiknya, ikatan heksagonal ini memang ikatan yang paling kuat dibandingkan ikatan ortohombik, kemudian kubik dan lain sebagainya. Dia memang yang paling tinggi begitu teman-teman. Oke. Seperti itu, ini untuk pengetahuan teman-teman aja. Jadi kayak tadi gypsum skala Mohnya 2 di sini karena dia monosiklik ya, monosiklik karena dia cuma garis lurus saja untuk ikatan kristalnya, bentuk kristalnya. Gitu. Insya Allah itu sifat Masya Allah, memang betulan ya, nggak cukup ternyata waktunya, Masya Allah. Itu dulu teman-teman untuk kuliah pada siang hari ini. Jadi saya harap sih dengan materi pembuka ini teman-teman sudah bisa menyimpulkan bahwa ada 4 parameter yang nanti akan kita lihat sebelum kita nanti menentukan size reduktornya apa, screenernya apa gitu ya. Yaitu yang pertama tadi sphericitasnya, yang kedua diameternya. Diameter nanti nyabang, ada yang luas, ada yang volume, ada yang min volume, ada yang mass volume, begitu itu. Ada beberapa banyak rumus, nanti kalian turunkan dulu, kalian catat di buku catatan kalian. Kemudian yang ketiga adalah densitas. Densitas ini sangat relate terhadap dP, ukuran partikelnya, dan kemudian surface faktornya. Begitu. Jadi semakin tidak sphericity atau tidak semakin spare, dia semakin void gitu, porositasnya akan semakin tinggi, maka densitas baknya pun juga akan semakin rendah. Yang keempat adalah kekerasan. Jadi semakin
semakin keras dari suatu padatan itu nanti akan mempengaruhi jenis size reduktor yang akan kita pakai. Karena kekerasan itu dipengaruhi oleh ikatan kimia kristal yang ada di dalam struktur padatan itu. Semakin heksagonal dia akan semakin kuat ikatannya. Oke. Sepertinya masih ada satu lagi deh untuk slide sifat padatan. Insya Allah saya akan lanjutkan minggu depan, sekaligus kita nanti latihan hitung ya untuk parameter-parameter sifat padatan. Nanti saya akan cari contoh soalnya di Bron. Saya harap sih teman-teman punya grafik, setidaknya punya software-nya Bron. Kalian bisa minta kakak tingkat sih, kalau Bron itu insya Allah hampir semuanya bakalan perlu, karena teman-teman di situ banyak banget contoh soal untuk menghitung perancangan. Tidak hanya alat yang akan kita pelajari di AIK saja, tidak hanya size reduktor, tidak hanya filter, tidak hanya evaporator. Di sini ada crystallizer, ada MD, kemudian ada kompresor juga di Bron. Jadi saya sangat merekomendasikan teman-teman untuk punya buku ini gitu ya. Oke, baik. Kalau merasa penjelasan saya terlalu cepat, nanti teman-teman bisa review lagi di video YouTube saya ya. Nanti teman-teman bisa simak dengan seksama lagi besok. Oke, demikian untuk